Ini Kamis 12 Oktober 2023 pada pukul 13 siang ini Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan mengundang partai-partai politik peserta pemilu untuk membahas pendaftaran bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden pada Pilpres 2024 nanti. Pendaftaran sendiri akan mulai dibuka pada tanggal 19 hingga 25 Oktober 2023. Untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami Komisioner KPU Idam Holik. Pak Idam, selamat siang. Selamat siang, Mas. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Idam. Pak Idam, apa saja nanti yang akan dibahas dalam rapat koordinasi dengan partai politik peserta pemilu pada pukul 13 siang ini? Pada siang hari ini KPU melakukan sosialisasi atau penjelasan teknis berkaitan dengan mekanisme pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana yang telah kami atur dalam rancangan peraturan KPU tentang pendaftaran peserta pemilu presiden dan wakil presiden yang saat ini dokumen rancangan PKP tersebut sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk diundangkan. Jadi intinya kami melakukan rapat koordinasi dalam rangka memberikan penjelasan teknis mengenai mekanisme pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden kepada partai politik peserta pemilu yang pernah menjadi peserta pemilu pada pemilu 2019 yang lalu sebagaimana diatur di dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ya, Pak Idam, apakah peraturan KPU tentang baca pres dan baca pres ini sudah sah berlaku? Saat ini masih di Kementerian Hukum dan HAM, kami sudah serahkan ke Kementerian Hukum dan HAM, insya Allah dalam waktu yang singkat hal tersebut diundangkan dan biasanya sih tidak lama proses pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM. Karena kita semua tahu tanggal 19 Oktober 2023 adalah hari pertama pendaftaran bakal pasangan calon presiden wakil presiden yang akan berlangsung sampai dengan 25 Oktober 2023. Pak Idam, teknis pelaksanaan apa saja yang perlu disosialisasikan kepada partai politik peserta pemilu ini? Ya, yang pertama berkaitan dengan pemenuhan persyaratan dokumen pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden karena kami baru akan menerima pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik apabila dinyatakan lengkap. Sehingga kami harus menjelaskan ini kepada partai politik ya agar pada saat nanti partai politik mendaftarkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dokumennya dinyatakan lengkap sehingga kami bisa terima ya karena kita ketahui tanggal 13 November 2023 sebagaimana pasal 276 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 KPU harus sudah menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Maksud yang ingin saya sampaikan adalah bahwa masa pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah waktunya cukup singkat ya sehingga kami berharap ya semua dokumen yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dapat dipenuhi dengan baik. Selain itu juga kami akan memberikan penjelasan teknis tentang bagaimana mengaktifasi dan mengoperasionalisasi sistem informasi yang digunakan dalam pencalonan ini. Dalam hal ini kami menggunakan SILON, Sistem Informasi Pencalonan. Jadi kami jelaskan bagaimana partai politik atau gabungan partai politik mengajukan permohonan aktivasi sistem informasi tersebut dan bagaimana mengoperasionalisasikan. Karena memang dalam pendaftaran pasangan calon presiden wakil presiden ini kami menggunakan metode less paper yang dimana sedikit mungkin menggunakan kertas hard copy. Jadi semua dokumen persyaratan pendaftaran itu diunggah ke dalam sistem informasi tersebut. Jadi nanti partai politik atau gabungan partai politik dalam hal ini pimpinannya cukup membawa hanya beberapa lembar dokumen saja, yaitu dokumen pendaftaran bakal pasangan calon presiden yang diserahkan kepada KPU. Nanti seluruh dokumennya kami akan lakukan pengecekan kelengkapannya di aplikasi SILON. Jadi semuanya serba digital. Ya, baik. Pak Idam, apakah aturan PKPU ini masih menerapkan batas usia capres-capres adalah 40 tahun? Nah, bagaimana kalau nanti MK memutuskan menjadi 35 tahun, Pak Idam?
Dalam konteks prinsip berkepastian hukum, KPU tentunya melaksanakan ketentuan yang berlaku dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Syarat bakal calon presiden atau calon wakil presiden itu berusia minimal 40 tahun. Ketentuan syarat minimal usia tersebut itulah yang kami normakan di dalam rancangan peraturan KPU tentang pendaftaran peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Berkenaan dengan rencana Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan terhadap judicial review mengenai norma-norma tersebut dalam Undang-Undang Pemilu, ya tentunya kita semua harus menghormati, dan kami sebagai penyelenggara pemilu yang berkepastian hukum, ya apapun nanti putusan Mahkamah Konstitusi kami akan laksanakan, dan memang kami memiliki waktu yang singkat ya pasca Mahkamah Konstitusi membacakan putusannya. Karena apa? Karena 19 Oktober 2023 masa pendaftaran bakal pasangan calon presiden wakil presiden sudah dimulai atau hari pertama. Pak Idam, terakhir apa saja Pak Idam persyaratan yang biasanya tidak lengkap pada pendaftaran capres-cawapres ini? Kalau berdasarkan informasi yang kami peroleh atau kami juga mengecek ya bagaimana peristiwa pendaftaran bakal pasangan calon presiden wakil presiden di pemilu sebelumnya, itu pada umumnya partai politik ataupun gabungan partai politik itu melengkapi dengan baik. Dan nanti dalam kegiatan siang hari ini kami akan lebih tegaskan lagi ya, karena waktu masa pencalonan ini singkat. Untuk kepentingan bersama dalam artian lancarnya tahapan pencalonan, maka wajib ya seluruh dokumen persyaratan pencalonan wajib dipenuhi, apalagi memang hari ini seluruh persyaratan kami simplikasi atau permudah, tapi tidak mengurangi yang disyaratkan oleh Undang-Undang Pemilu. Baik, Pak Idam Holip, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang Pak Idam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.